Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Halo anak-anak, senang sekali Lause Ratna hari ini bisa ketemu kalian lagi di Fantastic Kids Online. Lause Tiara juga, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bersama-sama datang untuk beribadah. Betul, setuju banget nih Lause. Setiap kali kita datang ibadah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah mengundang kita untuk bersekutu dengan Dia. Jadi anak-anak, yuk datang kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita. Udah mandi belum? Ayo, yang cowok-cowok udah ganteng? Yang cewek-cewek udah cakep belum? Lause Ratna, anak-anak GKI Greenfield pasti sudah pada siap dong. Yuk Lause, kita ajak anak-anak untuk mulai ibadah. Siap Lause. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri, kita terima undangan dari Tuhan sekali lagi untuk mengikuti ibadah online Fantastic Kids. Yuk kita mau menjadi muridnya yang setia. Jadikanku murid Kristus. Anak-anak, kita mulai ibadah ini, kita siapkan hati untuk berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang pada hari ini kami kembali untuk mengikuti Fantastic Kids Online. Kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Ayo anak-anak, ada nggak yang pernah berbohong? Bohong ke teman-teman atau ke papa mama? Maksud Tiara, semua orang mah pernah bohong. Ada bohong kecil, ada bohong besar. Pasti semua pernah bohong. Lasa Ratna, mana ada bohong kecil, bohong besar. Yang namanya bohong itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena berbohong itu tidak mengatakan yang jujur. Bener juga sih ya. Dosa gak bisa ditawar-tawar. Seperti ada kata firman Tuhan bahwa semua manusia itu berdosa. Dan kita membutuhkan Yesus Juru Selamat untuk mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Betul, Lause. Ketika Allah sudah menebus dosa kita, kita makin bertumbuh untuk mencintai Tuhan. Jadi kita tidak suka lagi berbuat dosa. Betul nggak, Lause? Betul sih. Ya anak-anak, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di hatiku ada cintanya Tuhan. Ku cinta
sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Anak-anak, ayo kita terus bersandar pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh terima Yesus dan percaya dalam hati, Dia mampu mengubahkan hidup kita sedikit demi sedikit. Semangat ya anak-anak. Oh Setiara, saya jadi ingat pesan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perkataan Tuhan ini disampaikan kepada Zakheus. Tunggu. Zakheus ini si pemungut cukai kan? Yang badannya pendek, yang gak disukai banyak orang karena dia memungut pajak yang berlebihan. Betul tuh Lase. Nah, anak-anak pasti udah pernah dengar cerita ini juga ya. Yuk, hari ini kita mau dengarkan kembali kisah tentang Zakheus. Kira-kira apa ya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Langsung aja yuk Lase Ratna, kita dengar Fantastic Stories hari ini. Anak-anak ready? 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 Yeay! Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaranmu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahanmu.
selamat hari Minggu. Lause Hani seneng banget karena hari ini bisa ketemu sama anak-anak lagi yang ada di rumah masing-masing di Fantastic Kids Online. Nah, dari tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, pasti udah pada semangat dong. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak jangan lupa ya siapin Alkitabnya. Yang belum sama Alkitabnya boleh diambil dulu, karena nanti Lause mau ajak anak-anak di rumah baca ayat Alkitab sama-sama. Oke, sekarang sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa siap. Sama-sama Lause akan pimpin di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Alkitabnya boleh siap-siap dibuka dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti selama Lause Hani cerita, anak-anak boleh sambil perhatiin ayat Alkitabnya ya. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kisah tentang seorang bernama Zakheus. Nah, anak-anak di rumah mungkin udah beberapa kali juga ya mendengar kisahnya Zakheus. Tapi jangan bosen-bosen ya, kita sama-sama mau siapkan hati kita lagi, kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Apa sih Lause pemungut cukai? Nah, pemungut cukai ini adalah seorang yang bekerja untuk mengambil pajak dari tiap-tiap rakyatnya. Sama seperti pemerintah kita sekarang nih, ada orang-orang yang bertugas untuk setiap bulannya menagih pajak kepada rakyat. Nah, ini nih pekerjaannya Zakheus. Dan karena pekerjaan Zakheus sebagai pemungut pajak ini, makanya gak ada orang yang suka sama dia. Tahu gak kenapa anak-anak? Karena Zakheus ini bekerja kepada pemerintah Roma. Jadi uang-uang yang terkumpul itu akan Zakheus berikan kepada pemerintah Roma. Selain itu, Zakheus juga sering banget mengambil uang yang lebih banyak dibanding jumlah yang seharusnya dan diambil itu untuk diri dia sendiri. Akhirnya Zakheus menjadi kaya raya karena dia mengambil duit orang-orang. Nah, karena itu orang-orang pada gak suka nih sama Zakheus. Tapi suatu hari Tuhan Yesus datang ke tempat tinggalnya Zakheus. Tuhan Yesus datang ke kotanya Zakheus. Dan Zakheus sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mungkin aja ya anak-anak, Zakheus sudah banyak sekali mendengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang besar, melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Makanya nih Zakheus pengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya Zakheus siap-siap untuk melewati jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat itu. Tapi anak-anak, walau Zakheus sudah berlari, sudah melewati banyak orang itu, Zakheus masih belum bisa melihat Tuhan Yesus. Zakheus jinjit, mungkin aja Zakheus lompat juga. Tapi Tuhan Yesus masih belum bisa Zakheus lihat. Karena badannya Zakheus pendek. Akhirnya Zakheus berpikir, gimana ya supaya aku bisa ngelihat Tuhan Yesus? Berpikir keras. Aha, di situ ada pohon ara. Kalau aku manjat ke atas pohon itu, pasti aku bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas. Akhirnya Zakheus langsung buru-buru lari dan naik manjat ke atas pohon ara itu. Akhirnya di atas pohon itu, Zakheus bisa melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan semakin lama, semakin dekat mendekati pohon yang saat itu sedang dia naiki. Akhirnya ketika Tuhan Yesus tiba di dekat pohonnya yang sedang Zakheus naiki itu, Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus melihat ke atas pohon itu. Tuhan Yesus melihat Zakheus yang mungkin sedang terdiam. Dan Tuhan Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah,
Zakheus yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini menjadi sangat senang. Tahu nggak anak-anak kenapa Zakheus senang? Karena Tuhan Yesus mengenal siapa ini Zakheus. Bahkan Tuhan Yesus ingin berkunjung ke rumahnya Zakheus, ke dalam kehidupannya Zakheus. Maka Zakheus dengan sangat senang, dia buru-buru turun dari atas pohon itu. Dan Zakheus mengajak Tuhan Yesus ke tempat tinggalnya. Tapi anak-anak, orang banyak yang melihat Zakheus dan Tuhan Yesus itu mulai menjadi kesal dan marah. Mereka berkata seperti ini, Tuhan Yesus kenapa sih mau pergi bersama dengan Zakheus? Zakheus kan adalah seorang pembohong. Dia membohongi kita semua dengan kerjaannya itu. Zakheus juga sudah mencuri uang-uang rakyat. Tuhan Yesus kenapa sih mau pergi bersama dengan orang berdosa? Anak-anak, orang-orang banyak itu tidak mengerti bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Zakheus adalah seorang berdosa. Dan orang-orang banyak itu mungkin selama ini fokus melihat dosa-dosanya Zakheus yang besar itu. Tapi mereka lupa bahwa diri mereka juga adalah orang berdosa. Dan kita juga adalah orang-orang berdosa. Anak-anak, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk mencari, mengampuni, dan mengubahkan kehidupan orang-orang berdosa. Nah, coba Lausahani mau ajak anak-anak di rumah untuk membaca satu ayat Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang sedang Tuhan Yesus lakukan kepada Zakheus. Tuhan Yesus mencari dan Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus. Zakheus pun menunjukkan perubahan hidupnya. Hati Zakheus sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Zakheus berkata seperti ini anak-anak ke Tuhan Yesus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, Zakheus gak main-main anak-anak. Dia benar-benar menyesal akan dosa-dosanya dan dia ingin berubah, jadi lebih taat dan cinta sama Tuhan. Anak-anak, sama seperti Zakheus, kita adalah orang berdosa. Lause adalah orang berdosa, anak-anak adalah orang berdosa. Dan untuk orang-orang seperti kitalah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan kita. Hari ini, ada nggak satu dosa yang anak-anak masih susah untuk lepaskan? Mungkin masih ada yang sering berbohong ke orang tua, atau ada yang sering berkata kasar kepada teman atau kepada saudara, atau mungkin ada yang masih sering tidak bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, atau mungkin ada yang masih sering sombong sama teman-temannya. Anak-anak, yuk hari ini kita datang, kita mengaku dosa kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dia mencari kita anak-anaknya yang mau datang kepadanya. Dan sungguh-sungguh dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tapi gak cuma itu aja anak-anak. Setelah dosa kita diampuni oleh Tuhan, yuk kita berubah. Kita punya hidup yang lebih baik. Sama seperti Zakheus. Anak-anak mau gak mulai hari ini, kalau misalnya masih ada yang sering berbohong, mulai hari ini belajar lebih jujur. Mulai hari ini juga kalau misalnya anak-anak ada yang sering berkata kasar, yuk mulai hari ini kita mulai berkata-kata yang baik. Kita memuji teman-teman kita tidak menjelek-jelekan mereka. Atau kalau misalnya ada anak-anak yang masih kurang bersyukur, yuk kita ingat lagi semua berkat Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Zakheus, anak-anak, hari ini kita buka hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita jadi lebih taat dan cinta sama Tuhan yang sudah terlebih dahulu datang, mencari, dan mengampuni setiap kita. Yuk sekali lagi kita berdoa anak-anak,
kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa jadi anaknya yang mengasihi Dia lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang seperti kami, Tuhan. Orang-orang yang berdosa, sama seperti Zakheus. Hari ini, kami anak-anak-Mu datang mengaku dosa-dosa kami. Kalau kami sering berkata kasar, kalau kami sering berbohong, kalau kami sering mungkin sombong atau iri hati sama teman-teman kami. Atau mungkin kami sering marah-marah sama orang tua kami. Tuhan, ampuni kami ya, maafkan kami, dan tolong bantu kami supaya hati kami juga diubahkan oleh Tuhan. Kami jadi makin mencintai Tuhan, sama seperti Zakheus yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah ya. Selamat melanjutkan ibadah. Dadah. Anak-anak, meskipun kita sering mendengar cerita tentang Zakheus, tapi Lause sangat kagum sama Tuhan Yesus yang mau menemui Zakheus, orang yang berdosa, suka mencuri, berbohong, dan menipu orang lain. Tapi Tuhan Yesus mau menemui dan menyelamatkan Zakheus. Betul sekali anak-anak. Dan karena itulah Zakheus bisa berubah. Dia mau belajar menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitu juga kita ya anak-anak. Yuk, kita tetap setia kepada firman Tuhan. Kita berbuat sesuai firman Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Benar loh, tahu nggak salah satu caranya? Dengan memberikan persembahan yang jujur. Waktu papa mama memberikan persembahan, kita tidak gunakan untuk hal yang lain, tapi kita sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Yuk anak-anak, sambil menyanyikan Allah itu baik, sambil kita memberikan persembahan dengan tulus. Papa mama juga bisa membantu memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tampilan layar. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
kita mau berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh baik. Dan kami sekarang belajar mempersembahkan apa yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, yuk kita belajar untuk semakin taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, Dia mencari kita yang hilang karena dosa, dan Dia mau merubahkan hidup kita. Betul, Lause juga mau semakin giat melayani Tuhan dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Gak buat leyeh-leyeh aja gitu. Leyeh-leyeh? Apaan tuh leyeh-leyeh? Itu loh Lause, leyeh itu malas-malasan sambil main HP, lihat media sosial. Yang kayak gitu toh. Lause sih jangan pakai bahasa dewa dong. Lause itu bukan bahasa dewa, itu bahasa Jawa. Piye toh Lause? Nah anak-anak, apa yo yang mau kalian rubah? Jangan ragu ya, karena Tuhan pasti menolong dan mengubah kita. Betul sekali, karena perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yuk, Lause Ratna, kita akhiri ibadah hari ini. Yuk, mari Lause undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, kita naikkan syukur kita bersama-sama. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji dia semua ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji dia semua ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Yuk anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena Tuhan selalu mengasihi kami, memimpin kami. Tuhan, kami mau belajar terus taat dan berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!